Puji Tuhan, shalom saudaraku. Haleluya, kembali lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Kita percaya kita orang-orang yang datang di pelataran Tuhan, amin. Sebab firman-Nya berkata seperti ini saudaraku. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, amin. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Yang percaya bahwa Yesus baik, Tuhan baik, Dia itu mempunyai nama yang indah bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu kita bersyukur dalam hadiratnya. Kita percaya kebaikan Tuhan mengalir malam hari ini bagi saudara dan saya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, bersuka cita oleh karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Dia saudaraku. Lihat pujian malam hari ini, kita percaya ada kuasa yang mengalir bagi saudara dan saya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan oleh karena Dia baik. Haleluya. Come on. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini saudara. Saat ku bersuka dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu terjadi dalam hidupku. Saat ku memuji, tinggikan nama-Mu, mujizat-Mu selalu tercurah bagiku. Semua sama-sama katakan. Ku mau memuji, ku mau menari, ku mau melompat bagi-Mu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidupku. Haleluya. Yes Lord. Kami bersuka Engkau baik Tuhan malam ini. Yes Lord. Sama-sama katakan saat ku bersuka. Saat ku bersuka dalam hadirat-Mu, amin. Kuasa-Mu terjadi dalam hidupku. Katakan saat ku memuji, tinggikan nama-Mu, mujizat-Mu selalu tercurah bagiku. Here we go. Ku mau memuji, ku mau menari, ku mau melompat bagi-Mu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Mari sama-sama nyatakan, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidupku. Sama-sama kita nyatakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhanku. Segala perkaraku, ku tahu Engkau besertaku. Gada dan tongkat-Mu lindungi dan menuntunku. Bapa dan Rajaku, Engkau juru selamatku. Ku mau memuji, ku mau menari, ku mau melompat bagi-Mu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Amin. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidupku. Mari lagi katakan. Ku mau memuji, ku mau menari, ku mau melompat bagi-Mu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Come on. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau
mau tinggikanmu seumur hidupku. Ku mau tinggikanmu seumur hidupku. Ku mau tinggikanmu seumur hidupku. Here we go. Lagi katakan. Saudara yang terbaik bagi Raja kami, Tuhan kami yang baik. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Engkau dalam segala hal dalam hidup kami. Kami tahu Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Kami serahkan segalanya di hadapan. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, amin. Yesus jaminanku, katakan, di dalam kesesakan Kau perlindunganku, amin. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kami nyatakan syukur kami Tuhan. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, hanya Kau Yesus, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Katakan sama-sama saudara. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu
selalu tersedia bagiku. Kau Bapakku yang baik, selalu setia dengan janjimu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaanmu dan mujizatmu selalu tersedia bagimu. Kami percaya mujizatmu selalu ada, Tuhan. Hianalabaya shianalabaya si, hurianalabaya syali, hurianalabaya shianalamo. Mari sembah Tuhan, sembahlah Dia. Hurianalabaya shianalabaya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik. Ya Tuhan, limpahkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami bersyukur, Engkau hadir dan Engkau nyatakan apa yang Kamu nyatakan bagi kami. Hati bencana, kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya keadaan saudara selalu dalam keadaan baik ya. Karena setiap kali kita datang di dalam mezbah, pujian penyembahan menyegarkan kita. Tapi lebih daripada itu, firman Tuhan itu bisa jadi pagar sehingga kita tidak bisa jatuh. Dan firman Tuhan itu bisa menyegarkan jiwa kita. Sehingga yang letih lesu berbeban berat bisa segar oleh karena firman. Oke? Nah sekarang kita hari ini saya ingin membahas sebuah topik atau tema ya. Saya beri judul ini adalah peribahasa. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Tadi saya coba googling apa sih artinya. Karena ini tiba-tiba muncul kalimat ini. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Itu judul mezbah kita hari ini, agak panjang. Artinya gini, sebelum saudara mengambil keputusan, itu harus dipertimbangkan masak. Tanya kehendak Tuhan dengan pasti.
supaya ketika kita mengambil keputusan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena menyesal di kemudian hari tidak ada gunanya. Nah, sekarang saya akan melihat, membaca, dan kita belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 27. Mari ya kita baca bersama ya. Matius pasal 27 ayat yang pertama, kedua, ketiga sampai ayat yang keempat. Silakan Bu. Ya, Matius 27 mulai ayat yang pertama. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Oke, sampai situ dulu. Jadi, Yudas ini adalah salah satu daripada murid Yesus. Oke, salah satu murid Yesus. Dia memilih untuk menjual Yesus. Kenapa di ayat ketiga dia menyesal? Sebab ternyata di pikirannya, pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Makanya tadi, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Menyesalah ia. Lalu dia mengembalikan uangnya kepada orang-orang Yahudi. 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan para tua-tua. Nah, sekarang saudara perhatikan ini. Sebenarnya kalau gitu apa sih motivasi daripada Yudas ini? Motivasi Yudas adalah dia mencari keuntungan apa saja. Dia tidak sadar bahwa apa yang diambil itu sangat beresiko. Bahkan, saudara ya, dia berpikir karena Yesus pada waktu dia mau dibunuh bisa hilang, tiba-tiba menghilang. Saudara perhatikan kan di dalam ayat, maka tiba-tiba Yesus menghilang dari hadapan mereka. Dia berpikir pada waktu dia udah dapat 30 perak, dia ini bisa melihat waktu Yesus ditangkap tiba-tiba hilang lagi. Dia dapat 30 gitu loh. Punya motivasi, punya pemikiran bahwa gua bisa dapat keuntungan dari hidup Yesus dan Yesus tetap bisa hilang, tetap bisa selamat, Yesus tetap bisa hidup. Dan dia sangat-sangat menyesal ketika dia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia tidak tahu, dia lupa pengajaran Yesus bahwa itu adalah destiny hidupnya. Nah, sekarang saya pengen membahas ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan gini, dan berkata, "Aku telah berdosa." Wah, dia nyesel karena aku telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Wow. Nah, sekarang jadi motivasi yang salah itu mengakibatkan kita mengiring Yesus dengan motivasi yang salah, itu mengakibatkan penyesalan karena kegagalan yang kita hadapi karena kita punya motivasi yang salah. Itu sebabnya dalam beribadah, saudara beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan. Saya pengen bahas motivasi-motivasi yang ada di dalam Alkitab. Saya nggak mau nyari-nyari orang, tapi itu ada di zaman sekarang. Ada di zaman sekarang. Motivasi yang pertama, motivasi yang salah ya. Baik itu beribadah kepada Tuhan atau melayani Tuhan. Motivasi salah yang pertama adalah untuk beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan untuk mendapatkan uang. Ini sekarang ya.
Yudas pernah ditegur. Ini bukan kali yang pertama. Ketika Yesus lagi duduk bersama dengan Maria, Marta, lalu Yesus lagi menyeka kaki Yesus dengan menuangkan minyak narwastu. Lalu kemudian Yesus merasa terhibur karena Maria tahu empati, merasakan betapa sedihnya Yesus untuk menanggung dosa manusia untuk mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus sangat senang, tiba-tiba Yudas itu marah kepada Maria. Kenapa minyak yang mahal itu ditumpahkan di kaki Yesus? Bukannya dijual dan uangnya dipakai untuk memperhatikan orang miskin. Tapi Yesus justru berkata dengan jelas di dalam perikop itu. Dikatakan begini, Yudas, dia bilang, Yudas melakukan itu bukan karena dia cinta kepada orang miskin. Iya, tadi pagi coba Bu Flora baca. Ini bagus sih anunya. Yesus, coba baca ya. Yohanes pasal 12. Ayat 27 dan ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Sebentar Bu, ayat yang ke-6 Bu. Ayat mulai 5, 6 dan 7 Bu, lebih bagus. Yudas 5, berkata, 6 dan 7. Ya. Enggak, dari 4. Ya. Dari 5 aja. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang Kenapa miskin? ini perkataan dari Yudas. Dia komplain, kenapa Maria tuangkan minyaknya. Terus, hal itu dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. lihat. Jadi ternyata dia bukan punya perhatian yang penting seperti yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu. Memperhatikan nasib orang-orang miskin. Yesus sangat memperhatikan orang miskin. Tapi dalam konteks itu Yesus marah kepada Yudas karena dia punya motivasi yang buruk mengikuti Yesus untuk mendapatkan keuntungan, untuk dapatkan uang. Bang, kalau gitu kita salah berharap kita diberkati. Enggak sih. Tapi mulai punya kemurnian, jangan sampai mengikuti Yesus karena motivasinya uang. Kamu bakal menyesal, kamu bakal di kemudian hari kamu bakal ada menghadapi ujian dan bisa fail seperti Yudas. Yudas ternyata dia, Alkitab tulis gini, ia sering mengambil uang. Ya, perhatikan. Ternyata ada motivasi yang buruk. Dia suka nyuri duit, makanya dia berkata lebih baik minyak itu dijual untuk orang miskin. Padahal di hatinya motivasinya salah. Dia pengen dijual, masuk kas karena dia bendahara, masuk kas habis itu dicolong sama dia. Jadi banyak orang yang akhirnya dia menyesal. Dan saudara tahu akibatnya itu. Yudas kemudian di ayat berikutnya dia bilang begini. Akhirnya dikembalikan uang itu dan dia menyesal. Tapi Yesus harus mati. Karena dia menyesal akhirnya dia bunuh diri. Dan dia menggantung. Nah, saudara perhatikan, jangan sampai motivasi-motivasi ini ada dalam hidup kita. Dengarkan, kalau saudara beribadah kepada Tuhan, milikilah motivasi yang murni. Motivasi murni itu gimana Pak? Motivasi murni itu kamu mencari Tuhan, itu untuk menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan, belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengatur hidup kita. Dan belajar menerima setiap berkat yang datang dalam hidup kita. Dan belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Jangan selalu melihat orang lain dan punya motivasi yang lain. Kalau orang motivasinya mengenal Yesus karena uang, maka nanti pada waktu ada ujian tentang keuangan, gagal dia. Karena setiap orang itu ada ujian tesnya. Dan Yudas adalah salah satu murid yang gagal tes karena punya motivasi yang salah dalam hal keuangan. Oke, saya berdoa supaya
saudara di dalam mengiring Tuhan, jangan sampai kita salah di dalam memilih motivasi. Motivasi yang benar pilihlah. Kamuflase di dalam mengiring Tuhan. Tuhan itu melihat hati. Jadi Tuhan itu bukan yang di mulut saudara yang dilihat. Bukan apa yang di tingkah laku saudara yang Yesus lihat. Yesus lihat di dalam hati. Dan itu Maria nggak tahu, yang lain nggak tahu. Hanya Yesus yang tahu hati orang. Itu sebabnya kalau saudara beribadah kepada Tuhan, mari beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Mengiring Tuhan juga, mengiring dengan sungguh-sungguh. Sebab ada kalanya, waktu Tuhan, kalau saudara mengiring Tuhan karena berkat Tuhan, perhatikan beda ya. Banyak orang di murid-murid Yesus meninggalkan Yesus karena dia lihat mujizat, dia ngikut Yesus. Tapi ternyata tidak murni mengiring Yesus. Dan waktu Yesus keras, berbicara keras, mereka meninggalkan Yesus. Saudara, saya berdoa supaya saudara jadi pengikut Yesus tuh yang tulus, yang murni. Saudara menyembah karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara beribadah itu karena saudara bersyukur karena aku sudah diselamatkan. Itu sebabnya ada lagu yang bagus, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, supaya aku jangan kayak Yudas. Selidiki aku, lihat hatiku, adakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ya Tuhan, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Coba saudara belajar nyanyi lagu ini, nanti diulang-ulang di rumah untuk lihat Tuhan motivasi saya ngiring Tuhan itu apa. Oke? Motivasi yang salah yang pertama adalah lebih mencintai berkat Tuhan daripada Tuhannya. Kalau saudara, lebih baik saudara mencintai Tuhan, maka bonusnya adalah berkatnya mengalir dalam hidup saudara. Jadi jangan salah ya, banyak orang yang akhirnya masuk dalam teologi kemakmuran dan akhirnya menyimpang. Dan akhirnya yang dikejar berkat bukan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara dan saya mengejar Tuhan. Amin. Jangan kejar berkat. Amin. Supaya enggak kejeblos seperti Yudas. Sayang sekali akhir hidupnya dia harus mati gantung diri dan menyesal kemudian tiada berguna. Makanya saudara, ini penting, pelajaran yang penting untuk saudara dan saya nikmati. Untuk saudara jadi pelajaran bagi kita semua. Sekarang motivasi yang kedua, tadi motivasi yang salah yang pertama adalah mengiring Tuhan karena mencari uang. Motivasinya uang, okay? Atau yang pertama, orang yang mengejar berkat bukan mengejar sang sumber berkat. It's very dangerous. Okay? Yang kedua, mari Bu Flora baca Matius pasal 18 ayat yang pertama. Ada motivasi lagi yang salah. Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Oke, stop. Saudara, dia bilang gini, ini motivasi yang kedua adalah motivasi yang salah. Yang kedua adalah motivasi mengiring Yesus untuk mendapatkan kedudukan dan ketenaran. Sekarang lihat saya. Nggak beda sih, nggak kelihatan, nggak beda kelihatannya. Di ayat itu Matius pasal 18 ayat yang pertama. Datang murid-murid, jadi orang yang sudah dekat Yesus, diajar Yesus, tapi ternyata masih ada yang wrong motivation.
siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Saudara, dunia itu mengejar ketenaran, dunia mengejar posisi. Siapa yang tenar, siapa yang besar, itu yang hebat. Tapi justru Yesus berkata yang berbeda. Coba Matius 18 ayat berikutnya. Ayat yang kedua bunyi demikian. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sekarang balik lagi ayat ketiga ya. Lalu berkata, aku berkata kepada sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lucu ya, karena gini. Apakah kita orang Kristen boleh nggak Pak hidup kita tenar? Ya boleh. Tuhan senang kok mengangkat seseorang. Pak, Tuhan nggak senang memang kita punya posisi yang bagus. Senang, siapa bilang enggak? Tapi kalau saudara mengikut Yesus, melayani Yesus, saudara mencari itu ketenaran, kedudukan, posisi, itu yang menjadi tujuan utama kita mengiring dan melayani Yesus, maka kita gagal ketika ujian datang. Yesus malah berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Jadi orang yang pengen merasa dirinya hebat di dalam melayani Tuhan, mencari position, mencari kedudukan. Kamu itu bertobat, kayak anak kecil tuh loh. Anak kecil tuh nggak pernah bersaing. Ya, dia kalau main-main aja. dia bilang kalau kamu nggak seperti anak kecil, kamu nggak masuk dalam kerajaan surga. Satu hari Ibu Yakobus, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata begini, Tuhan, boleh nggak aku minta supaya kedua anakku itu ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri? Saudara, ini permintaan daripada siapa saudara? Ibunya. Lalu Tuhan Yesus berkata, apakah kamu sanggup minum cawan yang akan aku minum? Mereka bilang, kami sanggup. Wih, hebat sekali. Lalu dia berkata, tapi soal duduk sebelah kanan, sebelah kiri, bukan urusan aku. Itu siapa yang dipilih oleh Bapakku. Lalu Yesus berkata, ini dengarkan statement dari Tuhan Yesus. Yesus berkata begini, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus apa saudara? Belajar menjadi yang terkecil. Siapa yang mau menjadi yang paling tinggi, dia harus menjadi pelayan yang paling rendah. Pelayan, jadi hamba. Jadi, caranya orang tenar, cara dunia, dengan cara Yesus, totally different. Itu sebabnya kalau orang belum dibentuk oleh Tuhan, lalu masuk dalam pelayanan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan dia mencari ketenaran, begitu dia tidak diposisikan di tempat yang dia harapkan, langsung kabur. Ah, nggak usah melayani. Emang gereja ini aja. Banyak yang perlu saya tuh. Banyak yang butuhkan saya. Ini gereja kalau nggak ada saya, nggak bakal bisa jalan. Saudara, yang hal kayak seperti ini muncul oleh karena apa saudara? Arogansi. Karena ternyata di balik semuanya itu adalah ada motivasi yang salah. Mengiring Yesus, pengen menjadi tenar, mengiring Yesus supaya menjadi terbesar. Tapi kalau saudara, cara Yesus, Tuhan Yesus senang kalau kamu pengen diangkat Tuhan Yesus, Tuhan ya bisa ngangkat. Tapi caranya Tuhan bilang, kalau kamu pengen terbesar, kamu harus melayani. Kamu harus justru merendahkan diri seperti anak kecil. Kamu yang pengen berbesar, kamu harus kecil. Kalau kamu mau menjadi
menjadi yang paling tinggi, kamu harus mau jadi pelayani paling rendah. Itu sebabnya izinkan Tuhan. Saya lihat banyak orang yang gagal mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Karena setiap kali ibadah, keinginan dia tidak dipenuhi karena memang motivasinya salah. Ketika keinginan dia tidak terpenuhi, dia akhirnya marah, meninggalkan Tuhan, gak kebaktian lagi. Dan dia berkata, saya tidak usah lagi melayani, dan akhirnya pelayanannya ditinggalkan karena dia tidak dihargai. Dia tidak dihargai. Dia tidak tahu bahwa posisi dia itu hebat di dalam dunia, dan ternyata di dalam melayani Tuhan dia harus belajar merendahkan diri seperti Yesus menjadi hamba. Nah, saudara, banyak orang gagal karena motivasinya salah. Doa saya, jangan pernah punya motivasi salah. Makanya saudara Daud pernah berdoa. Dia minta, dia berkata begini, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Supaya aku ini gak ada kesombongan, arogansi yang terselubung. Karena semua orang tuh bisa sombong. Bisa saja sombong. Bisa saja orang tuh mencari kedudukan di dalam melayani Tuhan. Dalam mengiring Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekarang kita membaca ayat ini. Coba Bu Flora baca ya, Matius pasal 20. Supaya kalimatnya tepat. Ayat yang ke-25, 26. Coba ya, saudara baca. Gimana Tuhan Yesus address dengan orang-orang yang punya motivasi salah. Ya, coba kita baca. Matius 20 ayat yang ke-25. Ya. Tetapi Yesus manggil mereka lalu berkata, Ya. kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, ini cara dunia ya. Ayat 25 nih. Yesus membandingkan cara dunia kalau memerintah dengan kekuasaan, tangan besi, ya, dengan menjalankan kuasanya dengan keras. Justru Yesus mau membandingkan gini, nih loh, kalau kamu di dunia tuh kayak gini, sekarang kalau kamu mau melayani aku mesti begini. Coba ayat 26. Ayat yang ke-26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang mau jadi besar, dia jadi pelayan, dari jadi yang kecil. Kalau Matius 18, jadi kayak anak kecil. Jadi pelayan itu kedudukan yang paling rendah, paling kecil. Ayat yang ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Siapa yang mau menjadi terkemuka, dia harus mau menjadi hamba. Jadi jalan untuk naik itu turun. itu tuh rumusnya Tuhan Yesus. Jalan untuk naik adalah turun, menghamba. Di dalam, kalau saudara membaca Filipi pasal kedua, ayat yang ke-10 dan ke-11. Karena Yesus itu turun,
Ya, dia turun dari Allah menjadi manusia. Manusia dia mengambil rupa seorang hamba. Waduh, turunnya berapa kali nih? Bahkan dia taat sampai mati. Astaga, perhatikan. Dan karena ketaatannya itulah maka Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Dia itu menjadi nama di atas segala nama. Ini bicara promosi. Ini bicara apa? Tuhan yang mengangkat dia menjadi yang paling tinggi, yang terbesar. Dan Yesus mengajarkan ini jauh sebelum dia mati. Tapi dia mengajar, kalau kamu mau naik, kamu turun jalannya. Jadi hamba. Siapa yang mau jadi terkemuka, jadilah kamu hamba. Makanya saudara, kalau di dunia, orang yang melayani derajatnya lebih rendah dari orang yang duduk di meja. Tapi Yesus berkata, kamu harus punya mentalitas, motivasi menjadi seorang hamba. Itu sebabnya pelayan Tuhan disebut hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Kalau ada pendeta datang, itu hamba Tuhan datang. Saya berdoa supaya semua, bukan hanya pendeta. Semua, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Artinya aku rela melakukan apa saja yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan. Saya berdoa biarlah kebenaran ini menolong saudara. Banyak orang Kristen yang sering pindah dari gereja ke gereja lain karena dia tersinggung. Dia sudah melayani, tidak dihormati. Dia sudah melayani, tidak diucapkan terima kasih. Tidak dilayani, tidak dia taruh di satu posisi. Kadang-kadang Tuhan itu tes, uji. Dan kita gagal oleh karena kita punya motivasi yang salah. Doa saya, motivasi seperti ini kalau di dalam Alkitab ada, berarti itu ada zaman sekarang. Saya berdoa saudara yang mendengar kebenaran ini, saudara bisa ditolong oleh Tuhan, ya. Sehingga motivasi kita bisa. Ayat 28 Bu, ini contoh yang Yesus ajarkan kepada kita supaya kita. Ayat yang ke-28. Ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Jadi yang ayat yang ke-28 diperhatikan. Sama seperti Yesus, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melainkan untuk melayani. Itu sebabnya ini motivasi yang salah. Yesus selalu jadikan dia menjadi contoh dan teladan. Amazing ya. Makanya hidup seperti Yesus itu indah. Indah sekali. Memang sih nggak mudah, tapi indah sekali. Sekarang yang ketiga, motivasi yang buruk, yang salah, yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama tadi motivasi karena mencari uang. Ya, mengiring Yesus atau beribadah kepada Yesus karena motivasinya cari uang. Atau dengan kata lain dia mengutamakan berkat atau mencari berkat daripada mencari sang sumber berkat. Hati-hati, ujiannya berat. Dua, dia pengen menjadi yang terbesar, pengen dapat posisi terhormat. Salah, jangan kayak dunia punya. Dan saudara kalau mencari posisi, saudara pengen terkenal, saudara pengen ternama di dalam melayani Tuhan, dalam mengiring dan mengikut Tuhan, saudara pasti gagal di tengah jalan. Ya. Karena udah banyak contoh, ya. Murid Yesus saja gagal, apalagi kita. Yang ketiga, ada orang yang motivasinya mengikut Yesus supaya dia bilang ini, supaya hidupnya enak. Ini motivasi yang salah. Oh, saya mau, kenapa kamu percaya Yesus? Ya, supaya saya hidupnya lebih enak. Coba baca Bu Flora. Lukas pasal 9 ayat 23. Ibu Flora akan baca. Ya. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang 23, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lihat, Yesus kalau ada orang yang merasa dirinya pengen hidup nyaman, pengen rasa hidup enak, dan tidak mau menderita, Yesus langsung address, inilah syarat untuk mengikut aku. Nomor 1, kamu harus menyangkal diri. Dia punya keinginan bertentangan dengan keinginan Yesus, kamu sangkali diri. Nggak enak, penderita itu. Jadi memang ikut Yesus itu menderita bagi dirinya sendiri.
Jadi jangan punya motivasi yang salah. Sebab ketika ada ujian, ada penderitaan datang, kalau saudara nggak ngerti bahwa mengikut Yesus itu harus menyangkal diri, waktu ujian datang, saudara mau menang-menangan, dan akhirnya saudara gagal dan akhirnya menolak Yesus. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya gagal mengiring Yesus, karena dia berpikir, ikut Yesus supaya nggak ada masalah, ikut Yesus supaya saya bisa lebih enak, nggak ada persoalan. Please deh, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa mengiring dia itu terus selalu langit selalu biru. Enggak pernah. Lalu melihat jalan selalu rata. Enggak. Yesus malah jelas-jelasan 3 syarat mengiring dia. Nomor 1, kamu harus menyangkal diri. Ada banyak sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan dan saudara mesti sangkal dirimu. 2, memikul salib. Saudara tahu nggak apa artinya memikul salib? Memikul salib itu artinya orang yang memikul salib itu udah siap mati. Nggak ada orang memikul salib itu depannya udah pasti mati depannya itu. Nggak ada orang memikul salib, ntar berhenti dulu ya, mau beli bakmi dulu ya. Nggak ada tuh ceritanya. Memikul salib, kalau saudara pergi ke Israel itu ada namanya Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Ada 10 stasi jalan-jalan gitu. Dan ketika dia memikul salib, boro-boro mikir bakmi Medan, boro-boro beli roti Holland Bakery, roti kebanggaan Gading Serpong. Mana boro-boro mikul salib mikir gado-gado. Mana waktu Yesus mikul salib itu di depan sudah terpatri di pikirannya, gua akan menghadapi kematian. That's it. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mengiring Yesus tidak mau menderita, saudara akan gagal ketika ujian datang. Makanya Yesus berkata, syarat kedua, kamu harus pikul salib. Artinya kamu rela mati bagi dirimu sendiri. Jadi kalau diejek orang lain, dijolimi, saudara tahan karena mati. Banyak orang jadi Kristen tapi nggak tahan oleh karena apa? Karena ketika difitnah orang lain, dia luka, sakit hati, direndahkan orang lain, dia merasa terlalu hina dirinya dan akhirnya keluar. Keluar dari barisan. Saya berdoa, kalau ikut Yesus, Yesus saja yang begitu sempurna, dia selalu dijolimi orang lain. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu selalu menghambat Yesus, merendahkan Yesus, menjolimi Yesus, pengen memukul Yesus. Nah, itu adalah persyaratan kalau saudara mau mengikut Yesus. Itu sebabnya ketika banyak orang berkata, aku mau hidup enak lah, ikut Yesus. Yesus itu, ya Tuhan itu anti kenyamanan. Jadi kalau saudara sudah nyaman, dia pasti akan membawa saudara naik lagi pada satu level. From glory to glory. Melihat kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan melalui penderitaan. Oleh karena itu saudara, saya pengen saudara itu jadi Kristen itu sehat. Kristen yang rohaninya kuat. Ada penderitaan, ada firman Tuhan yang menolong saudara bisa bertahan dan melewati. Ada kesusahan, ada firman Tuhan yang membuat kamu kokoh. Karena memang mengiring Yesus harus menyangkal diri, memikul salib. Dan yang ketiga, ikut Yesus. Itu sebabnya saudara, saya berdoa supaya saudara jangan jadi Kristen tempe. Ada teologi kemakmuran yang berkata penderitaan itu adalah sebuah kutukan. Saudara jangan kita harus belajar firman Tuhan itu biblical dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saudara bisa belajar lebih detail. Makanya saya suruh saudara membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengiring Tuhan sampai garis akhir. Pak, memang ada Pak. Kita ini harus memperlengkapi diri supaya kita ini tahan menderita. Ada. Coba baca Ibu Fora 1 Petrus pasal yang ke-4. 1 Petrus. Pasal 4 ayat yang pertama. 1 Petrus 4 ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani,
ia telah berhenti berbuat dosa. Oke, sekarang perhatikan. Yesus bilang, karena Yesus sudah menderita penderitaan badani, so that's why kamu dan aku, kata Tuhan, semua kita nih, kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi kita memang udah rela. Kalau aku mengiring Yesus harus ada penderitaan, aku tidak akan pernah ingkar. No turning back. Amen. I have decided to follow Jesus. Yes. And no turning back. Yes. No turning back. Jadi barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Coba satu ayat lagi. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya, silakan. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama tadi dikatakan kita harus menderita. Oleh karena itu jangan kamu heran ya kalau kamu mengalami penderitaan. Tetapi yang terutama yang kita harus lakukan. Mari baca ayat satu lagi ayat yang ke-12 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 dan 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Lihat ayat 12. Ayat 12 dikatakan saudara-saudara kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan. Ini ujian. Jadi orang yang sudah rela menderita, waktu ujian penderitaan datang, dia lulus. Tapi kalau saudara punya motivasi bahwa ikut Yesus tidak mau menderita, saudara udah keok di tengah jalan. Dan motivasi-motivasi inilah saudara yang membuat buruk sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan. Justru ayat yang ke-13 sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kalau kamu menderita karena Kristus, supaya kamu juga beroleh kegembiraan dan sukacita waktu Yesus menyatakan kemuliaannya. Dan pada waktu dia datang bertemu dengan saudara, dia akan memberikan kepadamu mahkota. Wow, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan. Dan orang yang tahan menderita, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Saya berdoa, ingat ya, ada 3 motivasi yang salah di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Dan yang menyebabkan orang Kristen gagal mengiring Tuhan. Nomor 1, motivasinya untuk mencari uang, mencari berkat, bukan mencari sumber berkat. Tuhan bukan anti berkat, tapi jangan salah menempatkan prioritas yang benar. 2, motivasi untuk pengen dapat kedudukan. Saudara kalau pengen dapat posisi, kedudukan, diperhatikan orang, saudara gagal waktu ujian. Tidak diperhatikan, saudara difitnah, saudara direndahkan, gagal. Yang ketiga, Tuhan berkata jangan punya pemikiran bahwa motivasi. Kenapa kamu ikut Yesus? Supaya enak. Salah. Yesus berkata kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal dirimu sendiri, memikul salib. Doa saya supaya saudara mengambil keputusan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Bu Flora akan berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini. Ya, lewat mesbah doa, kami perlu belajar untuk menyelidiki dan mengenali hati kami, Tuhan. Adakah kami mempunyai motivasi yang salah sehingga banyak kegagalan yang kami temui? Tapi malam ini ketika kami dengar firman-Mu, Tuhan, Kau mengingatkan supaya kami berbalik daripada motivasi yang salah. Dan dengan sehati, Tuhan, dengan sehati kami datang menghadap Engkau. Kami bawa pokok-pokok doa daripada saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kami secara khusus berdoa buat teman-teman kami yang terbaring karena sakit di rumah sakit, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan menolong, Tuhan. Tuhan menjamah dan menyembuhkan, Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat anak-anak kami, buat kerabat, buat saudara dan keluarga kami yang sedang mengalami depresi, Tuhan. Kami berdoa Engkau menolong mereka yang mengalami depresi, mereka yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga mengalami bipolar, Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus. Ketika kami berseru kepadamu, Tuhan, dengan hati yang benar kami akan lihat mujizat-Mu terjadi, Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak muda, mereka yang sedang dalam pergumulan pekerjaan, mencari pasangan hidup, mencari dan mengenali pasangan hidup, Tuhan. Kami berdoa biar Engkau menolong anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau menolong, berikan yang terbaik dan ajari kami bisa mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu yang Engkau bawa kami menuju destiny ilahi yang Kau tetapkan buat kami. Kami berdoa malam ini, Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati, Engkau tuntun kemana mereka harus melangkah. Dan aku berdoa, Tuhan, jauhkan daripada pekerjaan yang tidak halal, Tuhan. Kami mau berdoa Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik di mana mereka harus bekerja. Dan di tempat mereka bekerja, mereka akan jadi garam dan terang dunia. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah bekerja. Kami berdoa biar Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Engkau melindungi dan menjaga, Tuhan. Jauhkan daripada tipu muslihat si jahat. Dan aku berdoa, Tuhan, aku berdoa Engkau memberkati setiap hasil kerja daripada anak-anak-Mu. Supaya kami berdoa nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang mengalami sakit, Tuhan. Kami berdoa buat teman kami yang mengalami sakit lever. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Mereka yang mengalami gangguan pada lambungnya, oleh bilur-bilur Yesus sembuhkan. Kami mau berdoa, Tuhan, buat anak-Mu yang mengalami gangguan pada otot dan tulang-tulangnya, Tuhan. Sehingga Kau akan memerlukan penanganan khusus, bahkan badannya seringkali merasa sakit. Kami berdoa biar Engkau menjamah dan menyembuhkan Ivana, Tuhan. Engkau menolong dan berikan dia kesehatan yang berlimpah-limpah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat mesbah doa malam hari ini. Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sambil angkat tanganmu katakan, mengiring Yesus. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Ku tak ingkar
ku tak ingkar. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah turun atasmu. Kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.